Dan pada akhirnya hukum itu akan mati manakala bangsa itu kehilangan kebangsaannya, kehilangan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai sosiologi hukum, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Dan saya juga akan memberikan sentuhan atau memberikan hal-hal yang bersinggungan dengan konsepsi hukum Islam mengenai aliran-aliran dalam sosiologi hukum itu. Jadi kalau kita belajar sosiologi hukum, setidaknya ada 5 aliran yang bisa kita diskusikan mengenai sosiologi aliran dalam sosiologi hukum Islam. Yang pertama adalah aliran formalistis. Di situ ada ajaran positivisme dan ada ajaran teori hukum murni. Nanti kita lebih lanjut eksplorasi mengenai siapa-siapa saja tokoh yang ada di balik aliran ini. Yang kedua, ada aliran sejarah dan kebudayaan. Ada 2 orang pakar di situ yang menjadi rujukan dalam aliran ini. Pertama adalah Friedrich Karl von Savigny. Yang kedua adalah Sir Henry Maine. Yang ketiga, aliran utilitarianisme. Ada 2 juga di sini tokohnya. Yang pertama adalah Jeremy Bentham, yang kedua Rudolf van Jering. Aliran yang keempat itu aliran sociological jurisprudence. Ada Gen Henlich dan Roscoe Paul. Yang terakhir ini adalah aliran realisme hukum. Kita bagi 2 di sini, dibedakan realisme Amerika Serikat dan realisme Skandinavia. Baiklah, yang pertama mengenai aliran formalistis. Tokoh penting dalam aliran formalistis, yakni ajaran positivisme, itu adalah John Austin, yang menyatakan bahwa yang terpenting adalah bahwa hukum adalah perintah dari pihak yang berdaulat atau berkuasa. Demikian pula dia berpendapat bahwa ilmu hukum selalu berkaitan dengan hukum positif atau dengan ketentuan-ketentuan lain yang secara tegas, yaitu yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau keburukan. Yang selanjutnya, dasar dari pandangan ini adalah arahan positivisme Auguste Comte yang membagi masyarakat menjadi 3 tahapan itu, yakni tahapan masyarakat yang masih diselimuti oleh, menurut dia, kabut teologis, kesadarannya magis dan tidak rasional gitu ya. Yang kedua, itu tahapan masyarakat yang diselimuti oleh alam pikiran metafisik, di mana manusia sudah bisa berpikir dan mengabstraksikan pikiran-pikiran menjadi suatu konsep, tapi tetap abstrak, metafisik. Cuman
tahapan ini mereka sudah bisa terbebas atau sudah mulai lepas dari masyarakat yang teologis ini. Yang tahapan terakhir adalah positivistik, masyarakat yang rasional dan masyarakat yang eksperimental. Jadi semua yang dilakukan di sini adalah berdasarkan fakta, berdasarkan rasionalitas, berdasarkan eksperimen, dan dasarnya adalah materialistis. Yang kedua, ajaran teori hukum murni. Tokoh yang terkemuka dalam teori ini adalah Hans Kelsen. Kelsen ini mempertegas bahwa teori hukum murni adalah teori tentang hukum positif. Jadi sama tadi itu bilang bahwa tidak ada kebaikan atau keburukan. Jadi hukum itu adalah suatu aturan yang dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa atau berdaulat terhadap pihak yang dikuasai. Jadi ini adalah norma hukum yang memiliki daya memaksa. Teori ini berusaha memberikan jawaban atas pertanyaan seperti apakah hukumnya, bukan bagaimana hukum yang seharusnya. Jadi bukan ini hukum baik, hukum ini terus hukum yang ini jelek, bukan seperti itu, tapi lebih pada ini loh hukumnya. Nah, terus oleh karenanya Kelsen kemudian menyatakan bahwa moral serta nilai-nilai ideologis lainnya seperti keadilan harus berada di luar hukum. Baginya konsep-konsep ideologis tersebut tidak rasional. Karena apa? Yang namanya ideologis itu sudah cenderung partisan, tidak rasional. Kenapa disebut tidak rasional? Karena di situ ada elemen-elemen yang sifatnya primordial, gitu ya. Itu kalau sudah ngomong ideologis itu oleh Kelsen dianggap tidak rasional, gitu. Nah, selanjutnya kalau kita simpulkan begini, inti ajaran mazhab formalistis ini adalah satu, mazhab formalistis menginginkan pemisahan secara tegas antara hukum dan moral atau ide-ide ideologis lainnya. Terus pemisahan secara nyata juga berlaku antara apa yang terjadi saat ini dengan yang terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, hukum diidentifikasi sebagai sesuatu yang dibuat dan dapat dipaksakan oleh kekuasaan yang berdaulat. Dalam hal ini adalah negara, sehingga tanpa perbedaan antara hukum dan kebiasaan. Tiga, mazhab formalistis menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran dan tingkah laku hukum dalam bidang ilmu sosial. Jadi hukum itu terpisah dari ideologi dan moral, karena moral dan ideologi di sini dianggap di luar rasionalitas. Hukum semestinya rasional. Nah, tentu ini berbeda dengan konsepsi hukum Islam, yang mana Islam itu intinya di situ ada moral, ada nilai yang perlu diwujudkan dalam konteks sosial kemasyarakatan. Oke, kita lanjutkan pada aliran formalistis, pada aliran yang kedua, yakni mazhab sejarah dan kebudayaan. Ada dua. Yang pertama ada Friedrich Carl von Savigny, ya, peletak dasar dari lahirnya mazhab sejarah dan ilmu hukum ini, menyatakan bahwa hukum merupakan cerminan atau kristalisasi dari jiwa masyarakat. Jadi oleh karena itu, hukum itu tumbuh bersama-sama dengan perkembangan masyarakat dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan masyarakat, dan pada akhirnya hukum itu akan mati manakala bangsa itu kehilangan kebangsaannya, kehilangan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang memiliki budaya, memiliki primordialitas.
Oleh karena itu, mazhab sejarah sebagaimana yang diidikkan oleh Syafi'i ini merupakan pemberontakan terhadap mazhab yang disebutkan sebelumnya, yakni mazhab formalistis itu. Nah, yang kedua, mazhab sejarah dan kebudayaan dalam sosiologi hukum juga dipengaruhi oleh pemikiran Sir Henry Maine yang menyatakan bahwa terdapat dua jenis masyarakat, yakni masyarakat statis dan masyarakat progresif. Tesis utama dari Maine terkait dengan masyarakat progresif tersebut adalah bahwa perjalanan masyarakat menjadi progresif terlihat adanya perkembangan dari situasi yang ditentukan oleh status kepada penggunaan kontrak, dari status pada peran, ya. Jadi penghargaan bukan lagi pada status, misalnya bangsawan karena dia anak seorang yang terhormat di suatu tempat itu, bukan lagi itu, tapi lebih kepada peran, dia bisa apa di masyarakat itu, bukan lagi dia anak siapa, dia itu siapa. Bukan ditanyakan dia itu siapa, tapi yang ditanyakan dia bisa apa dan bagaimana, dan fungsinya terhadap masyarakat itu apa. Nah, itu yang ditanyakan kemudian kalau dalam masyarakat yang progresif. Jadi dalam mazhab sejarah ini dan kebudayaan, intinya adalah bahwa hukum itu ditentukan dan berasal dari jati diri dan bersumber dari budaya masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam hukum itu berasal dari itu semua. Nah, yang kita sebut sebagai konstitusi misalnya. Dalam konteks Indonesia misalnya, ya, kita lihat ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu undang-undang itu sebenarnya hasil dari kristalisasi dari ide-ide budaya dan nilai-nilai dari masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia. Kemudian juga dikristalisasi menjadi Pancasila, 5 sila itu. Nah, dalam konteks Islam, kalau kita bicara konstitusi, kita mengenal negara Madinah, yang di situ ada konstitusinya yang disebut dengan Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah. Nah, negara yang terbangun dari konstitusi atau kesepakatan-kesepakatan itu sering disebut dengan Darul Mitsaq atau negara perjanjian. Nah, dalam konteks Islam, hukum itu ada tujuannya, ada maksudnya, maksud umumnya sering kita kenal dan sering kita dengar ini, sering kita baca juga dari para pakar hukum Islam. Ada maqasidus syariahnya yang ingin dicapai oleh hukum itu, yakni secara umum ada 5: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga pikiran, dan menjaga kehormatan. Nah, ada 5. Nah, cuman dalam masyarakat modern ini, perkembangan global ini, di mana banyak kekacauan, ya. Misalnya Kiai Ma'ruf Amin menambahkan 2 lagi, yakni hibdul amni wa hibdus salam wa hibdus salam. Jadi ditambah lagi menjaga keamanan dan menjaga perdamaian antara bangsa-bangsa, antara suku-suku bangsa, dan antar manusia. Nah, itu. Selanjutnya kita lanjutkan. Baiklah, kita lanjutkan pada mazhab yang selanjutnya, yakni mazhab atau aliran utilitarianisme. Jadi ini aliran yang mengedepankan manfaat, aliran yang mengedepankan daya guna dari hukum itu.
Tokohnya yang pertama adalah Jeremy Bentham, bapak utilitarianisme individual. Jadi baginya hukum bertujuan untuk memberikan kebahagiaan tertinggi kepada sebanyak mungkin orang, kebahagiaan individu ya. Terus baik buruk diukur dari apakah tindakan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Yang selanjutnya, pemindahan atau pemidanaan tidak boleh melebihi kerugian atau penyerangan yang sudah dilakukan. Jadi pidana itu tidak boleh merenggut kebahagiaan, dan pembalasan tidak boleh melebihi apa yang sudah dia lakukan. Yang maksimal itu adalah impas gitu saja. Di bawahnya boleh. Tokoh yang selanjutnya dalam aliran ini adalah Rudolf von Jhering, bapak ini utilitarianisme sosial ini. Jadi dia mengatakan begini, bahwa hukum adalah alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Terus hukum adalah sarana untuk mengendalikan individu-individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat di mana individu-individu itu berada. Jadi ini sama dengan maqasidus syariah yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa inilah persinggungan aliran ini dengan maqasidus syariah. Bahwa dalam hukum Islam misalnya ada konseptualisasi bahwa hukum ditentukan, diturunkan di tengah-tengah masyarakat Islam atau masyarakat dunia. Hukum Islam itu tujuannya adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi, manfaat bagi manusia, yakni jalbul masolih wa dar'ul mafasid, yang ketika diperinci lagi muncullah yang namanya kuliatul khamsah yang sudah saya sampaikan tadi, atau mendapat tambahan dua lagi bagaimana yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Amin, hifdul amni ya, menjaga keamanan, dan hifdus salamah, menjaga perdamaian. Ini cocok dengan aliran ini. Ada persinggungan di situ, ada pertalian. Masih menurut Rudolf von Jhering ini, hukum merupakan sebuah sarana yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial dengan melihat dari kemanfaatan hukum itu sendiri. Selanjutnya, aliran yang keempat, yakni aliran sociological jurisprudence. Nah, dalam aliran ini ada tokoh bernama Jan Ehrlich ya. Dia mengatakan perlu membedakan antara hukum positif dan living law. Jadi hukum positif itu adalah hukum yang ditetapkan, diatur, dan kemudian dilaksanakan oleh pihak yang berdaulat, dalam hal ini penguasa atau pemerintah. Nah, itu ketentuan-ketentuan itu berbeda dengan ketentuan-ketentuan atau hukum yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat yang oleh elit ini disebut dengan living law. Ya. Dia menegaskan bahwa hukum, efektif tidaknya hukum positif ya maksudnya di sini, itu sangat tergantung apakah hukum positif itu sesuai atau tidak dengan living law. Kalau tidak sesuai dengan living law, maka hukum positif itu sudah bisa dipastikan tidak efektif dan tidak akan dilaksanakan oleh masyarakat hukum itu. Yang selanjutnya, ini tokoh yang terkenal dalam aliran ini, sociological jurisprudence ini adalah Roscoe Pound. Roscoe Pound ini mengatakan bahwa hukum hendaknya dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Jadi lebih lanjut dia mengatakan fungsi hukum itu adalah social control and to
tool of social engineering. Jadi perekayasa sosial dan kontrol sosial. Jadi hukum itu untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik dalam suatu tatanan sosial yang seimbang. Nah, ini aliran sociological jurisprudence. Yang selanjutnya, aliran yang kelima yakni aliran realisme hukum. Yang pertama adalah realisme Amerika. Oliver Wendell Holmes ini adalah seorang hakim agung di Amerika Serikat, menyatakan begini: hukum adalah ramalan-ramalan tentang apa yang senyatanya akan dilakukan oleh pengadilan, dan bukan anggapan khayalan yang lain. Jadi hukum adalah sesuatu yang diputuskan oleh hakim, bukan sesuatu yang diinginkan oleh orang lain, oleh para pencari keadilan misalnya. Nah, ini realisme. Yang kedua adalah realisme Skandinavia. Tokohnya adalah Hegestom. Pelopor aliran ini dengan pendekatan filosofis menyatakan bahwa ide tentang hak tidak memiliki landasan fundamental atau tidak memiliki landasan faktual, melainkan datang dari perasaan kekuasaan yang melekat padanya. Baginya, di dunia baik atau buruk adalah tidak penting atau nonsens, karena tidak ada nilai-nilai objektif di dunia ini. Semuanya subjektif. Baik dan buruk itu relatif menurut subjek yang melihat sesuatu itu. Bagi Hegeston ini, hukum adalah peraturan-peraturan mengenai penerapan dari kekuatan yang terorganisir. Jadi bukan sesuatu yang seharusnya, tapi hukum itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, gitu. Senyatanya terjadi. Nah, itulah hukum. Dan itu ya pantas lah, karena ini sosiologi hukum, maka yang dibicarakan adalah suatu kenyataan-kenyataan hukum yang berlaku, yang bergulir di tengah-tengah kenyataan masyarakat dan sosial ini. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan ketemu lagi pada kesempatan yang lain dalam mata kuliah yang sama dengan materi yang berbeda. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.